Cek. Cek. Shalom, haleluya. Bertemu kembali kami dari channel ibadah streaming GBDE Benesuaru. Mari kita mulai ibadah pada malam hari ini. Kiranya dapat memberkati saudara-saudari sekalian di rumah. Mari kita akan pujikan sebuah pujian firman-Mu, berkata Kau besertaku. Amin. Kekuatan dan perlindungan
Ku berserah, kau nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami pada sore hari ini ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu bisa kami lakukan dalam keseharian kami ya Tuhan. Dan berkatilah semua orang yang sudah membantu dalam pelayanan streaming ini ya Tuhan. Dan berkatilah semua orang yang melihat layanan streaming ini. Semoga mereka selalu diberkati dan mendapatkan mujizat karya-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berhalia, amin. Haleluya. Haleluya, kekasih Tuhan. Selamat sore, selamat kita ketemu lagi di dalam kasih Tuhan. Oleh kasih karunia Tuhan kita boleh ada malam hari ini sebagaimana kita ada hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mengucap syukur, kita tahu bahwa Tuhan memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih kekasih Tuhan, kita akan belajar lagi malam hari ini mengenai kebenaran firman Tuhan. Pelan-pelan ya kita belajar. Sebenarnya hari Senin itu kita tahu bahwa itu sebenarnya hari istirahat sebenarnya, khususnya buat para pendeta itu hamba-hamba Tuhan, itu hari Senin itu hari istirahat. Tapi ini ada kok ada satu ini hari Senin malah cuap-cuap, ini bagaimana ceritanya ini? Bukan cuap-cuap kekasih Tuhan, tapi kita belajar bersama-sama. Hal yang paling sulit itu buat para pengkhotbah itu apa? Buat para hamba Tuhan. Mendengarkan khotbah itu lebih sulit daripada berkhotbah kekasih Tuhan. Mereka itu kan hamba Tuhan itu kan sudah dicetak untuk ngomong, untuk berbicara memang. Tapi lah kok tiba-tiba disuruh mendengarkan itu ya bisa-bisa mabuk laut mereka itu, hamba-hamba Tuhan itu. Ya, ini yang sulit memang kalau kita disuruh, mereka itu hamba Tuhan itu disuruh berkhotbah, wis paling yes pokoknya, tanpa persiapan pun mungkin bisa. Iya, tetapi kalau disuruh mendengarkan ini agak sulit kekasih Tuhan. Ya, hamba Tuhan itu mereka itu bisa, ada statement yang katakan mereka bisa hidup dimanapun asalkan bawa dasi, sudah dimanapun mereka bisa hidup. Artinya apa? Mereka hidup dari pelayanan itu. Itu hanya intermezzo, tapi satu hal yang kita pelajari di sini, kita belajar bersama-sama. Ya, saya mengulas sedikit mengenai pertemuan kita sebelumnya, hari Senin sebelumnya. Di ayat Kisah Rasul 17 ayat 11 saya bacakan. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada
orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya. Ya, sudah jalan lagi? sedikit ya biasalah ya, sinyal lah, yang elektrik lah, yang kabelnya lah, apalah, kita jalan ya. Kita lanjut. Saya ulangi tadi bahwa dalam jemaat di Berea itu sudah terbiasa dengan menyelidiki firman Tuhan, dan itu sudah terjadi tanpa disuruh, tanpa dikomando, itu sudah jalan sendiri. Jemaat Tuhan sudah melakukan hal itu, merupakan kehidupan sehari-hari. Saya percaya kalau kita mau bertumbuh dan bertekun, kita harus belajar di sini. Kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus bertekun di dalam pembacaan kitab suci. Kita tahu Alkitab adalah isi hati Tuhan. Untuk kita tahu isi hati Tuhan, kita harus baca firman Tuhan. Ini sangat menguatkan iman kita. Di saat kita lemah, di saat kita mengalami banyak hal, firman Tuhan ini menguatkan dan menghibur kita. Bahkan ada satu perikop, bukan di ayat ya, perikop. Itu di dalam satu firman Tuhan mengatakan bahwa iman bertumbuh dalam aniaya dan pembacaan kitab suci. Jadi saat kita membaca firman Tuhan, itu mempercepat pertumbuhan iman kita. Pengenalan kita akan Tuhan akan semakin dekat dengan Tuhan. Di saat kita mengerti firman Tuhan secara pribadi dalam hidup kita, bukan hanya kata orang, bukan hanya kata pendeta, maka kita tidak akan lagi terombang-ambingkan oleh berbagai angin-angin pengajaran yang begitu banyak di akhir zaman ini. Saya katakan, kenapa? Jangan kita bingung, karena terkadang menurut pendeta yang satu dengan pendeta yang lainnya itu terkadang interpretasinya, penafsirannya berbeda dalam satu ayat. Nah, bagaimana supaya kita tidak bingung? Ya, kita baca sendiri firman Tuhan. Kita baca, kita gali sendiri. Ya, itu kasih Tuhan. Selain kita menyelidiki Alkitab, ada tidak enak sedikit ini. Selain kita menyelidiki Alkitab, membaca firman Tuhan, kita juga harus menyediakan hati dan pikiran kita untuk ini kasih Tuhan, untuk mau diajar oleh firman Tuhan. Jadi kita tingkatkan lagi pemahaman kita. Kemarin kita belajar untuk menyelidiki firman Tuhan. Itu sesuai Alkitab. Sekarang kita belajar untuk mau diajar firman Tuhan. Ya, kita sudah benar ini ya, kita sudah sesuai dengan Alkitab, kita sudah membaca Alkitab, itu sudah sesuai dengan kehendak firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi jangan sampai terjadi suatu ekses atau efek sebaliknya yang tidak dikehendaki, atau efek negatif dari kita menyelidiki firman Tuhan ini, kekasih Tuhan. Apa itu? Kalau kita kebablasan, istilahnya terjadi efek dari sebaliknya yang kita harapkan. Kalau kita kebablasan, itu seolah-olah kita akan bertindak sebagai penjaga Alkitab ini, kekasih Tuhan. Saat kita menyelidiki Alkitab ini, sedikit eksesnya yang harus kita perhatikan. Di saat kita malah seolah-olah kita yang paling mengerti akan Alkitab. Kita yang paling mengerti akan firman Tuhan ini. Sehingga semua khotbah yang kita dengar di hari Minggu, tengah minggu, atau di gereja, itu malah tidak masuk dalam hati pikiran kita, tidak menyentuh roh kita. Firman yang kita dengar itu berputar di sini, di otak pemikiran kita ini. Nah, kita harus belajar ini. Firman Tuhan yang datang, yang membangun kita, seharusnya kita amenkan. Iya Tuhan, amin. Haleluya. Tetapi sebenarnya kita malah berpikir, ini sesuai nggak ya dengan teori saya? Khotbah ini sesuai nggak ya dengan pemahaman saya? Nah, ini kekasih Tuhan. Kita harus balanskan pemahaman kita. Harus seimbangkan pemahaman kita ini. Jangan sampai firman Tuhan itu mental dalam kehidupan kita. Jangan sampai firman Tuhan itu tidak bisa mengubah kehidupan kita. Tidak bisa mengubah cara pandang paradigma kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita harus taruh dulu segala pemahaman kita, kebenaran kita, teori, rumusan kita.
dan kita menaruh firman Tuhan di atas segala pengertian kita. Itu seharusnya yang kita pelajari. Di saat kita sudah punya pemahaman seperti ini, baru kita boleh menyelidiki firman Tuhan. Ini yang harus kita jalankan bersama-sama. Ada loh kekasih Tuhan ya, satu gereja itu, di mana ada satu jawatan di dalam gerejanya itu, diakennya itu, ada jawatan itu penjaga doktrin kekasih Tuhan. Jadi di saat hamba Tuhannya itu menyampaikan firman Tuhan, saya pernah dengar ini, itu ada satu diaken atau berapa itu yang memperhatikan khotbahnya itu, menjaga ini sesuai enggak ya dengan doktrin-doktrin gerejanya. Jadi kalau ada istilahnya menyimpang sedikit aja, ya mungkin bisa dipanggil, ada rapat kecil-kecilan gitu istilahnya ya. Nah itu saking kita mau menjaganya firman Tuhan seperti, tapi bukan seperti itu sebenarnya maksud firman Tuhan untuk menyelidiki Alkitab itu kekasih Tuhan. Kita harus belajar bersama ini ya, kita belajar. Selain kita boleh menyelidiki Alkitab, saya ulangi lagi, kita harus menyediakan hati, menyediakan itu dari yang sedikit jadi banyak, dari yang tidak ada diadakan. Kita menyediakan hati kita dan pikiran kita untuk kita mau diajar. Di dalam gereja itu Tuhan sudah menyediakan 5 jawatan, nabi, rasul, guru, gembala, dan penginjil. Kelima jawatan ini kekasih Tuhan, kita harus tahu, kelima jawatan ini Tuhan sendiri yang membentuk, Tuhan sendiri yang memberikannya kepada gereja untuk pertumbuhan dan perkembangan gereja. Ini yang harus kita pahami, ya. Kalau kita tidak memahami peran dari kelima jawatan ini kekasih Tuhan, sekali lagi seperti yang di awal tadi saya katakan, bisa jadi kita seolah-olah bertindak sebagai penjaga Alkitab. Karena kita sudah menyelidiki Alkitab ini siang malam. Ya, kita harus tahu ini. Tetapi satu hal kekasih Tuhan, yang diberi mandat wewenang oleh Tuhan untuk mengajar dalam satu gereja itu adalah 5 jawatan ini kekasih Tuhan. Kelima jawatan ini. Ini mereka yang dikasih wewenang oleh Tuhan. Wewenang ini bisa datang bisa melalui organisasi, bisa datang melalui hamba Tuhan. Tidak sembarangan gereja memberikan pelayanan di mimbar itu. Kita harus tahu itu. Kita harus pelajari ini bersama-sama ya. Tidak salah kekasih Tuhan, kita menyelidiki firman Tuhan. Sekali lagi tidak salah. Itu benar, itu Alkitabiah. Saya pun juga melakukan hal itu. Dari dulu sejak saya SMP saya baca firman Tuhan, saya selidiki firman Tuhan. Sejak saya sekolah minggu bahkan. Saya belajar firman Tuhan itu. Itu benar. Saya tunjukkan ayatnya salah satunya. 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Ayat ini mengatakan kamu tidak perlu diajar oleh orang lain. Ayat ini membenarkan untuk kita belajar sendiri akan Alkitab ini. Di rumah-rumah kita, di tempat kita bekerja, dimanapun kita berada. Tetapi ayat ini juga tidak melarang untuk kita diajar di dalam gereja. Kita harus paham itu. Bukan, sekali lagi, ayat ini tidak melarang kita untuk diajar di dalam gereja. Bahkan dalam Alkitab sudah mengatakan bahwa 5 jawatan ini, saya katakan di awal tadi, kelima jawatan ini Tuhan berikan. Kalau kita mau mengatakan bahwa saya tidak perlu diajar lagi di gereja. Loh, apa gunanya 5 jawatan yang Tuhan berikan ini? Tidak ada gunanya lagi tuh. Ini yang harus kita pahami. Kita harus mengerti akan hal ini. Sekali lagi, selain kita bersedia, bersemangat belajar firman Tuhan, kita harus mau diajar oleh firman Tuhan. Kita harus mau diajar oleh hamba-hamba Tuhan itu kekasih Tuhan. Kita harus menyediakan hati kita untuk diajar firman Tuhan. Karena kalau kita tidak bersedia diajar di dalam gereja, di dalam wadah, di dalam satu organisasi kita, apa yang akan terjadi? Tersesat kekasih Tuhan. Percaya sama saya.
Kita akan tersesat kalau kita hanya belajar sendiri. Kita akan tersesat. Ayat 27 tadi ya, barusan kita bacakan itu tadi, berkata tadi, itu berkata seperti itu karena ada latar belakangnya. Karena di bagian terakhir mengatakan, dan sebagaimana dahulu ia telah mengajar kamu, berarti di situ kita sudah mendapatkan pengajaran dari yang pendahulu kita. Ayat 26 lebih jelas lagi mengatakan, semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Yang tidak boleh mengajar, kita tidak boleh diajar itu dari orang-orang yang mau menyesatkan kita. Ini loh kasih Tuhan. Kita sudah mendapat pengajaran yang benar dari Rasul Paulus, katakan waktu ini, yang sudah mengajarkan. Jangan sampai kita diajar oleh orang lain yang akan menyesatkan kita. Itu maksudnya kita tidak perlu diajar oleh orang lain. Itu maksudnya kekasih Tuhan. Kita tetap butuh bimbingan hamba Tuhan. Tetap butuh nasihat dari firman Tuhan ini kasih Tuhan. Semua, Paulus mengatakan semua itu ditulis oleh Paulus. Nah, tulisan Paulus ini kan pengajaran kekasih Tuhan. Kalau kita tidak perlu diajar lagi oleh orang lain, berarti ya kita tidak perlu membaca tulisan Paulus waktu itu. Maksudnya di sini sekali lagi saya katakan kita tidak perlu diajar oleh orang lain yang akan menyimpangkan jalan kebenaran kita. Pengenalan kita akan Tuhan ini. Ini yang harus kita pahami. Ya, sekali lagi bahwa ayat ini bukan Alkitab, itu bukan kontradiksi. Bukan saling bertentangan. Ayat 1 tadi mengatakan bahwa tidak usah kamu diajar oleh orang lain, kamu bisa belajar sendiri. Tapi di ayat lain mengatakan Tuhan memberikan 5 jawatan untuk mengajar gereja. Itu bukan bertentangan kekasih Tuhan, saya katakan. Tetapi itu saling mengisi ayat firman Tuhan itu. Ayat firman itu saling mengisi. Memang kita harus hati-hati dalam belajar firman Tuhan itu. Kalau pemahaman kita memang sudah tidak suka dengan ayat-ayat Alkitab, semua ayat yang ada di Alkitab ini salah semua kekasih Tuhan. Loh, ya, ini kan nggak sama kan? Ini kontradiksi kan? Itu yang terjadi. Kalau kita tidak suka Alkitab. Tapi kalau kita mengerti memahami Alkitab, kita tahu, oh ayat ini maksudnya begini. Oh ayat yang ini maksudnya seperti ini. Sekali lagi saya katakan bahwa di saat kita membaca firman Tuhan, kita harus menurunkan semua teori rumusan kita. Dan kita taruh di bawah kebenaran firman Tuhan. Ini loh kasih Tuhan yang kita pelajari bersama-sama ya. Di saat orang melihat Alkitab itu kalau sudah tidak suka itu kan salah semua tuh ayat-ayat firman Tuhan yang inilah yang itulah. Tetapi bedanya Tuhan itu melihat kita ya. Tuhan melihat kita itu beda kekasih. Bukan kesalahan kita yang dilihat. Tuhan melihat kita itu bukan diri kita saat ini. Tapi Tuhan melihat kita itu dengan kasihnya, dengan mata imannya itu dalam satu bejana yang sudah jadi. Kalau sekarang kan belum jadi nih kasih Tuhan. Masih dalam berproses kita semua ini ya. Kita semua masih diproses, masih dibentuk ininya, itunya, masih berproses kita semua. Tapi Tuhan tersenyum melihat kita karena Tuhan melihat bagaimana kita jadinya nanti setelah kita menjadi bejana yang sudah jadi. Itu Tuhan melihat kehidupan kita. Ya. Ayat firman Tuhan di dalam kitab yang ditulis Salomo mengatakan, memang hitam aku, tapi cantik. Hitam itu karena dosa. Mungkin kita masih belum sempurna saat ini. Tapi Tuhan melihat kita itu cantik. Itulah firman Tuhan mengatakan, Tuhan melihat kita itu kelak nanti setelah bejana itu jadi. Bukan berarti kita boleh berleha-leha ya, bersantai-santai dalam kesalahan, dalam kekurangan kita. Kita harus berpacu dengan waktu istilahnya untuk sesuai serupa dan segambar dengan firman Tuhan. Kembali dalam 5 jawatan tadi kekasih Tuhan. Kita pelajari bersama-sama. Dari 5 jawatan itu kita harus mau dibimbing. Kita mau diajar. Kita mau dididik oleh hamba-hamba Tuhan.
Di mana kekasih Tuhan? Di dalam gereja. Ya, kita buka kitab Matius pasal 28 ayat 20, saya bacakan. Ada 2 ayat. Matius 28 ayat 20 sama Yesaya 50 ayat 4. Saya bacakan Matius dulu. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, bagian A ayat 50, Yesaya 50 ayat 4. Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Di Matius ditulis ajarlah. Ajarlah ini adalah kegiatan mengajar. Ini adalah kegiatan pendidikan istilahnya, kekasih Tuhan ya. Kita tahu ini. Perintah ini diberikan kepada kelima jawatan tadi. Termasuk diaken, termasuk penilik jemaat. Diberikan kepada mereka supaya mereka mengajar jemaat kebenaran firman Tuhan seperti yang sudah mereka terima dari Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus ada di dunia. Ya. Di Yesaya ditulis lidah dan telinga seorang murid. Kata murid ini kan ada satu kelas, ada proses belajar mengajar ya kasih Tuhan. Proses belajar mengajar ini saya ingat waktu masih di sekolah itu kita belajar dengan sungguh-sungguh. Saya kalau mau ujian itu bukunya tumbukan segini dari kelas 1 sampai kelas 3 saya baca semua 6 semester. Dan saya nggak tahu kalau akan jadi hamba Tuhan ya. Jadi saya fokus di situ, di pelajaran itu saya maksimal di situ, belajar itu. Saya sekolah malah dibayar, bukan bayar SPP. Saya sekolah itu malah dibayar. Ya, itulah. Saya memang belajar, saya berdoa memang waktu itu. Saya berdoa kepada Tuhan minta hikmat, kecerdasan, akal budi. Tapi bukan saya tidur-tiduran leha-leha, tapi dengan saya barengi dengan usaha keras, dengan saya tekun belajar. Ya puji Tuhan hasilnya memang mengembirakan ya. Tapi waktu di tempat kerja beda lagi, saya nggak tahu Tuhan cabut kemana itu hikmat, kecerdasan itu diberikan kepada siapa. Saya nggak tahu juga. Ya, ada dalam misteri Tuhan yang kita tidak tahu. Tapi kalau saya tahu saya akan jadi hamba Tuhan, saya akan fokus belajar Alkitab lebih lagi kasih Tuhan. Karena saya nggak tahu, jadi ya saya fokus belajar, perbanyak belajar di sekuler waktu itu. Ya, saya lanjutkan. Di Yesaya ini aneh kekasih Tuhan. Coba kita perhatikan ayat tadi ya. Aku akan berikan lidah seorang murid dan telinga seorang murid. Loh, lidah ini kan identik dengan omongan, pembicaraan, perkataan. Seharusnya yang pandai ngomong itu ada kan lidah guru kan, lidah pendeta kan. Tapi kenapa ini ditulis lidah seorang murid? Apa enggak salah ini? Coba kita belajar bersama-sama ya. Nah, di situ kita harus belajar kekasih Tuhan. Kalau kita mempunyai lidah seorang murid, itu artinya kita harus sadar diri dalam pembicaraan kita bahwa kita ini masih dalam taraf belajar. Kalau kita diberikan lidah seorang guru, kita akan banyak menggurui istilahnya kekasih Tuhan. Iya apa tidak? Nah, ayat ini harus mengajari kita supaya kita diberikan lidah seorang murid dan telinga seorang murid ini untuk kita dengaran dari guru kita yang mengajar kita. Kita perhatikan ya. Kalau memang dia seorang guru, seorang pengajar ya memang sudah seharusnya mendapatkan karunia untuk mengajar sebagai guru dan pengajar ya. Tapi di saat ini, di saat posisi kita sedang belajar, kita harus belajar mempunyai lidah dan telinga seorang murid kekasih Tuhan. Ya, kita aplikasikan dalam setiap kehidupan kita ini ya. Kelima jawatan tadi itu tidak serta-merta, mereka itu tidak turun dari langit, tidak. Tetapi mereka itu sudah melalui proses pembelajaran dalam kehidupan mereka terlebih dahulu sebelum mereka ditentukan oleh gereja sebagai untuk memangku 5 jawatan ini. Sekali lagi mereka tidak turun dari langit, tetapi ada satu proses pembelajaran dalam kehidupan mereka. Mereka sudah mengalami proses pembelajaran dalam kehidupan mereka. Ini yang harus kita pahami.
Terkadang kita tidak melihat prosesnya itu kekasih Tuhan. Kita cuma melihat seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Tapi kita tidak tahu proses mereka belajar itu seperti apa. Ya. Ya, kita belajar di sini mengenai materi-materi pembelajaran itu bahwa mereka itu sudah diajar sebelumnya. Istilahnya mereka sudah dikader, sudah dididik dalam satu gereja atau denominasi. Kita harus pahami. Dalam satu denominasi kita berbicara mengenai denominasi itu secara tidak langsung kita berbicara mengenai satu doktrin. Saya bukan mempertuhankan doktrin loh ya kekasih Tuhan. Sekali lagi saya tidak mempertuhankan doktrin. Bahkan kalau boleh dibilang saya itu anti doktrin. Kalau mau saklek-saklekan gitu ya, kalau mau radikal-radikalan, saya itu anti doktrin istilahnya. Sebenarnya kekasih Tuhan, sebenarnya. Saya tidak setuju kalau Tuhan itu dimasukkan dalam satu wadah, pemikiran satu denominasi. Cuma denominasi ini saja yang benar, yang lain salah. Saya tidak setuju itu. Tuhan saya terlalu besar. Tidak bisa saya masukkan dalam satu wadah, satu rumusan, satu teori. Yang diciptakan, dibuat dari otak pemikiran kita yang sebesar kacang ini. Tidak bisa. Saya katakan tidak bisa seperti itu. Tuhan juga bisa bekerja di tempat lain, di wadah-wadah yang lain. Ya, kita harus pahami itu. Tetapi, saya aja ini ya, saya ini kan basicnya anti doktrin nih. Tapi saya berusaha menyesuaikan segala pemahaman saya dengan gereja tempat saya bernaung. Itu harus kekasih Tuhan. Kita harus belajar menyesuaikan segala pemahaman dan teori kita dengan gereja atau wadah di mana tempat kita bernaung. Itu harus. Karena kalau tidak, ini akan terjadi diskomunikasi, akan terjadi disharmonisasi. Akan saling bertabrakan, akan saling tidak harmonis. Padahal kenapa? Bukan Alkitabnya yang salah, tapi penafsirannya yang saling dicampur adukkan. Ini yang tidak boleh kekasih Tuhan. Tidak boleh. Pemahaman kita mungkin tidak salah. Teori kita mungkin Alkitabiah. Hanya saja mungkin itu tidak sesuai dengan doktrin atau pemahaman di mana denominasi kita bernaung. Ini yang harus kita perhatikan. Ini yang harus kita perhatikan, sekali lagi saya katakan. Kalau kita mau bertumbuh, berkembang dalam satu wadah denominasi, kita harus perhatikan pemahaman doktrin gereja tersebut, kekasih Tuhan. Kita harus mau diajar sesuai doktrin pemahaman gereja tersebut. Jangan sampai terjadi kita mau bernaung dalam satu gereja, tetapi kita mengharapkan diajar oleh pemahaman-pemahaman gereja yang lain. Atau bahkan kita mau mengajarkan dalam satu gereja itu pemahaman yang dari luar gereja tersebut. Itu ya tidak boleh kekasih Tuhan. Itu menyalahi aturan saya katakan. Ya kita sedikit belajar bersama ini. Sekali lagi bahwa gereja itu tidak sembarangan dalam memberikan kesempatan, kepercayaan untuk kita pelayanan di mimbar. Tidak sembarangan kekasih Tuhan. Ada satu proses, ada satu pertimbangan tertentu. Ya, kita semua boleh belajar, siapapun kita semua boleh belajar akan Alkitab. Sejak kita di sekolah minggu dididik untuk memahami, untuk belajar firman Tuhan secara pribadi di rumah-rumah, untuk membaca Alkitab itu harus. Tetapi tidak setiap kita itu boleh mengajar di dalam mimbar. Itu harus ada orang-orang tertentu yang memang sudah ditentukan dari gereja. Kita harus tahu itu. Kita harus pahami hal ini. Sekali lagi kita boleh saja punya pemahaman yang berbeda mungkin ya. Mungkin kita punya pemahaman yang berbeda dengan gereja kita. Boleh saja kekasih Tuhan. Asalkan hal itu tidak menyimpang, tidak keluar dari jalur firman Tuhan. Tetapi hal itu tidak boleh kita ajarkan di dalam gereja tersebut. Kalau hal itu tidak sesuai dengan pemahaman gereja tersebut. Ya, kita belajar di sini ya kekasih Tuhan. Ini yang harus kita mengerti supaya tidak terjadi kekacauan itu tadi kekasih Tuhan. Disharmonisasi itu tadi kekasih Tuhan.
Semua itu benar, mungkin pemahaman kita benar, hanya saja berbeda. Ini tidak bisa katakan ini salah, itu salah, mana yang benar, mana yang salah, tidak bisa. Kita harus mengerti hanya bahwa semua itu hanyalah perbedaan. Perbedaan itu bukan untuk kita peruncing, bukan, tetapi perbedaan itu adalah harus kita terima sebagai realita kehidupan kita, kehidupan iman kekristenan kita, kekasih Tuhan. Sekali lagi kita boleh berbeda pemahaman, tetapi kita tidak boleh mengajarkan pemahaman yang di luar pemahaman, yang tidak sesuai dengan pemahaman atau doktrin gereja kita, supaya tidak terjadi campur pemahaman yang campur aduk tadi, kekasih Tuhan ya. Jadi kita harus seimbang, kekasih Tuhan, dalam hal ini. Satu, kita harus bersemangat penuh untuk menyelidiki firman Tuhan. Kita harus maksimal belajar firman Tuhan. Jadi kita tidak hanya menerima, kita tidak hanya disuapi oleh orang-orang, saya katakan, atau oleh hamba Tuhan, saya katakan. Tetapi selain kita belajar sendiri, kita juga harus mau diajar oleh hamba-hamba Tuhan. Dua hal ini berjalan bersama-sama. Tidak boleh berat sebelah. Tidak boleh kita menitik beratkan yang satu dari yang lain. Dua hal ini harus berjalan bersama-sama. Kalau kita berat sebelah, akan terjadi ketimpangan rohani kita. Akan terjadi ketimpangan itu. Ya, dalam pertumbuhan rohani iman Kristen kita akan terjadi ketimpangan itu tadi. Ketidakbenaran. Ya, kalau kita hanya mau menyelidiki firman Tuhan secara pribadi, saya katakan mungkin istilahnya otodidak ya, kita belajar pribadi firman Tuhan, belajar sendiri, kita itu tidak akan tahu, kekasih Tuhan, pemahaman kita ini benar apa salah. Semua yang kita dalam pemahaman kita anggap benar. Apa yang dikatakan ayat ini, ya wis itu kita terima sebagai suatu kebenaran. Padahal kalau kita diajar dalam waktu gereja dari hamba-hamba Tuhan, bisa jadi pengertian ayat itu berbeda dari tulisan ayat yang di situ, Nah, ini yang harus kita pahami. Yang kita tahu ayat ini berkata demikian kok. Kan seperti itu biasanya. Tetapi padahal sebenarnya arti, maksud, tujuan satu ayat itu punya latar belakang sendiri, punya background sendiri, punya tujuan sendiri yang harus kita ketahui. Dan ini kita dapatkan dari gereja, dari para pendahulu kita bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Ini yang harus kita tahu ya. Jadi di saat sepertinya pemahaman kita itu benar, sesuai konteks, sesuai ayat, tetapi ternyata maksud dari penulis tidak demikian, itu yang harus kita pelajari. Alkitab ini kelihatannya gampang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tetapi karena Alkitab ini ditulis dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, kita harus meminta bimbingan kuasa Roh Kudus sebelum kita belajar Alkitab. Supaya Roh Kudus, supaya Tuhan sendiri yang membimbing kita, memimpin, membuka, menyingkapkan pemahaman kita. Ini kekasih Tuhan ya, yang harus kita mengerti. Ya, satu sisi kita sudah harus tahu, di situ dibutuhkan peran seorang hamba Tuhan. Peran para pendeta, para pengajar. Untuk meluruskan jalan kita, untuk meluruskan pemahaman-pemahaman kita yang kita anggap benar, tetapi yang ternyata tidak sesuai dengan maksud yang ada di ayat tersebut. Kita sudah tahu ini, sudah fix ya, kita sudah memahami bahwa kita tidak boleh seperti orang Farisi atau ahli Taurat. Itu sudah fix ya, kita sudah tahu itu. Tetapi kekasih Tuhan, kalau kita menyelidiki Alkitab, ini ada celah ini, kekasih Tuhan. Kalau itu terjadi, kalau kita tidak mau diajar, sekali lagi, kita hanya mau menyelidiki, tetapi kita tidak mau diajar oleh hamba-hamba Tuhan, hal itu akan muncul, akan tercipta Farisi-Farisi model baru, kekasih Tuhan. Benar apa tidak? Oh iya loh, kekasih Tuhan. Kita hanya menyelidiki dan akhirnya, oh enggak kok,
saat ada yang berkhotbah, oh enggak seperti itu. Saya baca enggak seperti itu. Akhirnya saya katakan tadi bahwa khotbah yang harusnya kita aminkan, seharusnya kita mendapat berkat rohani, kita dibangun, dikuatkan, malah sebaliknya semua firman Tuhan itu mental semua. Tidak masuk, tidak menjamah roh jiwa kita, tidak mengubah paradigma pemahaman kita, kekasih Tuhan. Ini adalah farisi-farisi model baru, kekasih Tuhan. Hati-hati di sini. Jangan kita salah, jangan kita terjebak dalam hari ini, kekasih Tuhan. Kita sekali lagi saya katakan kita sudah benar menyelidiki firman Tuhan, tetapi jangan kita terjebak dalam sisi negatif akan hal itu. Dalam menafsirkan ayat atau mengartikan satu ayat, kita tidak hanya bisa berdasarkan satu ayat saja. Kita harus konfirmasikan dengan ayat-ayat yang lain. Ini satu prinsip firman Tuhan, kekasih Tuhan. Kalau kita mau tidak mengerti akan satu hal, satu ayat firman Tuhan, kita cari ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Kalau masih tidak mengerti, kita baca perikop sebelum dan sesudahnya. Kalau masih belum mengerti, kita baca suratan atau buku sebelum dan sesudahnya. Firman Tuhan itu kan mengatakan, ada statement buat iman Kristen kita itu, ayat menjelaskan ayat, atau firman Tuhan menjelaskan firman Tuhan. Itu harus kita pahami. Jadi bukan ayat itu kita jelaskan dengan pemahaman kita, dengan pengetahuan kita, bukan. Tetapi biarkan firman Tuhan itu yang menjelaskan firman sendiri. Biarkan satu ayat itu akan dijelaskan oleh ayat-ayat yang lain lagi. Itu harus kita pahami. Ya, kekasih Tuhan. Tuhan Yesus itu kita pelajari bersama. Kita perhatikan dalam kitab Perjanjian Baru. Apakah Tuhan Yesus pernah mengecam kesungguhan orang-orang Yahudi atau para ahli Farisi itu? Tidak pernah, kekasih Tuhan. Tidak pernah. Tuhan Yesus tidak pernah mengecam kesungguhan mereka. Kesungguhan mereka beribadah, kesemangat mereka dalam menyembah Tuhan, dalam memuji, dalam menyelidiki Alkitab. Tidak pernah tuh. Tuhan Yesus tidak pernah mengecam itu. Demikian juga Paulus. Paulus juga menulis di dalam satu kitab Roma, pasal 10 ayat 2, kita bacakan. Saya bacakan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Paulus sendiri juga memberi kesaksian bahwa mereka sangat sungguh-sungguh beribadah. Ini yang harus kita contoh. Tetapi kekasih Tuhan, mereka beribadah itu dengan pengertian yang tidak benar. Ini yang harus menjadi inti permasalahan buat umat Israel. Ini yang harus kita pelajari buat contoh buat kita. Ini yang harus menjadi fokus kita. Bagaimana kita bisa mempunyai pengertian yang benar akan firman Tuhan? Ya, kita harus tahu isi hati Tuhan. Bagaimana kita tahu isi hati Tuhan? Kita baca firman Tuhan. Tidak ada jalan lain, kekasih Tuhan. Kita harus baca firman Tuhan. Entah kita baca sendiri ataukah kita harus diajar oleh hamba Tuhan. Untuk kita tahu isi hati Tuhan, kita harus buka Alkitab. Kita harus belajar Alkitab. Tidak ada kebenaran di luar gereja. Saya tidak katakan di luar denominasi ya. Saya katakan tidak ada kebenaran di luar gereja. Tidak ada kebenaran di luar Alkitab, kekasih Tuhan. Ya, kita sambung dengan Roma 10 ayat 3. Saya bacakan. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa bukan pola ibadah kita yang salah, ya. Bukan semangat kesungguhan kita dalam beribadah itu yang salah. Tetapi kita mengabaikan firman Tuhan, tetapi kita melanggar perintah firman Tuhan yang lain, itu yang salah. Di saat hari ini, malam hari ini, kita belajar bahwa bukan pola ibadah kita yang salah, bukan kesungguhan hati kita yang salah, tetapi pengenalan kita akan Tuhan itu yang harus kita perbaiki. Kita harus mengenal firman Tuhan, kita harus mengenal kebenaran Tuhan, bukan kebenaran kita sendiri. Kita harus mendirikan, membangun kebenaran Tuhan. Sekali lagi, bukan kebenaran kita sendiri. Ya, kekasih Tuhan, di dalam ayat Roma 10 ayat 3 tadi, karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri dan tidak takut kepada Allah.
Ini yang jadi masalah. Jadi apa yang kita pandang benar itu belum tentu dipandang benar oleh Tuhan. Ini yang harus kita benar-benar berhati-hati. Kita harus pergumulkan, kita harus cari waktu bergumul sama Tuhan, kekasih Tuhan dalam hal ini. Kenapa kita tidak mau tunduk kepada Tuhan? Iya, karena kita tidak tahu bahwa kita sudah tidak tunduk kepada Tuhan. Karena kita pandang kita sudah berjalan dalam kebenaran. Kebenaran kita itu sendiri, kekasih Tuhan. Dan kita pandang itu sebagai kebenaran Tuhan, ternyata itu kebenaran kita sendiri. Ya, kita belajar di sini dalam hal ini. Kita belajar ya. Saya melihat dengan mata iman saya, bukan mata hati ya. Saya tidak punya mata hati, ilmu mata hati. Dengan iman. Saya beriman itu kegerakan besar akan terjadi di gereja kita. Kalau kita mau berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau mendirikan kebenaran Tuhan. Dan kita mau belajar sendiri. Kita mau bersemangat menyelidiki firman Tuhan. Dan kita menyediakan hati pikiran kita untuk diajar oleh hamba-hamba Tuhan, kekasih Tuhan. Ini kekasih Tuhan. Saya percaya hal itu akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Kalau kita sudah tahu isi hati Tuhan, Tuhan akan terus berkomunikasi dengan kita. Tuhan akan menyampaikan isi hatinya kepada kita, kekasih Tuhan. Saya percaya, apabila kita sudah benar-benar dalam kehendak Tuhan, menyelidiki firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, di rumah, di gereja kita diajar oleh hamba-hamba Tuhan. Kegerakan Tuhan itu, kekasih Tuhan, itu akan membuat kita itu semakin mengenal Tuhan dengan benar. Kalau satu kegerakan menjauhkan kita, dikatakan kegerakan, KKR atau apa, itu menjauhkan kita dari Tuhan. Itu harus kita pertanyakan dari mana datangnya. Nah, ini kekasih Tuhan. Di saat kita katakan itu adalah kegerakan Tuhan, itu akan membawa kita semakin dekat pengenalan kita akan Tuhan. Kebenaran Tuhan, kekasih Tuhan, kebenaran Tuhan itu akan menjadikan kita itu satu pribadi yang tidak arogan, satu. Kedua, kita menjadikan kita pribadi yang rendah hati. Kita akan semakin menundukkan diri kita di bawah otoritas firman Tuhan. Itu kebenaran firman Tuhan. Itu kebenaran Tuhan. Tapi kalau kebenaran kita sendiri, beda lagi ceritanya. Rendah hati ini perlu kita pelajari ya. Rendah hati ini bukan rendah diri, kekasih Tuhan. Kalau rendah diri itu ya minder, malu, dan bukan itu. Rendah hati. Banyak hal yang harus kita pelajari, rendah hati. Rendah hati ini bukan hati yang rendah loh, kekasih Tuhan. Hati yang rendah ini konotasinya itu negatif. Tidak bersosial, tidak memahami norma, mengabaikan norma-norma moral dan sebagainya. Itu hati yang rendah, kekasih Tuhan. Tetapi di saat kita masuk dalam kegerakan Tuhan, ini akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kita mengenal pribadi Tuhan dalam kehidupan kita, menjadikan kita menjadi Tuhan itu seperti Yesaya kita dalam khotbahnya siapa kemarin hari Minggu atau apa itu. Yesaya melihat kemuliaan Tuhan, ujung jubah Tuhan itu memenuhi bait suci. Menjadikan kita tersungkur di hadapan Tuhan. Siapa saya ini? Di saat kita berhadapan dengan Tuhan. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ada dua hal, kekasih Tuhan. Urapan Tuhan. Urapan Tuhan itu untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Itu diberikan kepada hamba Tuhan untuk dalam pelayanannya. Tetapi kalau hadirat Tuhan itu akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Hadirat Tuhan itu akan menyadarkan kita akan dosa-dosa kesalahan kita. Hadirat Tuhan itu akan menyadarkan siapa diri kita hanya orang-orang berdosa. Dua hal ini harus kita pahami. Kita akan datang bersama-sama kepada Tuhan. Membawa kehidupan kita bersama-sama malam hari. Kita akan belajar bersama-sama, menyediakan hati untuk mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan, kekasih Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Kita nyanyikan satu lagu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Haleluya, Ku haleluya. buka mataku Amin, dan haleluya. lihat wajah-Mu Glory, haleluya. terharu. Haleluya. Ku lihat hidupku Amin. dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku buka mataku dan Berikan lihat mata rohani kami, wajah-Mu. Tuhan, akan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Amin. Ku lihat Biarlah hidupku firman-Mu Tuhan beracara dalam dan kehidupan kami. tangan-Mu. Amin Tuhan. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Amin. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Amin. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
itu adalah kehidupan buat rohani kami, Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Berikan kami, Tuhan, lidah dan telinga seorang murid untuk menaruh kehidupan kami di bawah otoritas kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Allah Roh Kudus menteraikan setiap ayat firman-Mu di dalam kehidupan kami menjadi rema memimpin setiap langkah perjalanan kehidupan kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Meteraikan dalam kehidupan kami dibangun, tambahkan ketekunan kami, ketaatan kami untuk belajar, membaca, mendengarkan firman-Mu. Dan kami mengaminkan kebenaran firman-Mu dan kami memberikan hati pemikiran kami untuk dibentuk seturut firman-Mu, Tuhan. Tolong kami menaruh setiap pemahaman kami yang tidak, meninggalkan setiap pemahaman kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau tentukan untuk melayani kami semua, menjadi berkat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami anak-anak-Mu, Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu, singkap dengan karunia yang daripada-Mu, singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu, Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan, buat setiap hamba-hamba-Mu. Saat malam hari ini kami teringat akan saudara-saudara kami yang sedang dalam pengungsian, Tuhan, yang terkena bencana di Gunung Semeru. Engkau memberkati mereka, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tolong mereka, berikan penghiburan, tetapkan sukacita pengharapan kami di dalam Engkau, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kirimkan pertolongan yang daripada-Mu, para relawan, Tuhan. Berkati tiap mereka, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, segala yang menjadi butuhkan makanan, minuman, maupun dibutuhkan yang lain, Engkau memberkati dan menolong anak-anak-Mu, Tuhan, setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada malam hari ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, kekasih Tuhan, selamat malam. Kita sudah menyelesaikan ibadah kita malam hari ini. Sampai ketemu lagi dalam pertemuan selanjutnya, hari Rebo dan hari Jumat dalam jam dan gelombang yang sama. Channel Ebenezer kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Immanuel. Haleluya.